Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang pengali Lagrange dari materi mata kuliah kalkulus peubah banyak. Di sini saya Faradila Siska Alfiani yang akan membahas materi ini. Nah, apa sih pengali Lagrange itu? Pengali Lagrange yaitu metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Definisi Lagrange ya seperti ini. L itu Lagrange dari X, variabel X, Y, dan bisa apa saja terserah, dan lambda sama dengan fxy min lambda gxy. Itu definisi Lagrange. Nah, ini penjelasannya. Untuk fxy adalah fungsi yang ingin dicari nilai maksimum atau minimumnya. Untuk lambda sendiri itu tanda pengali Lagrange ya. Yang tandanya doang itu sebagai simbol gitulah ya, simbol pengali Lagrange, pengalinya. Nah, untuk gx-nya itu adalah fungsi kendalanya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu tentukan fungsi objektif atau fungsi yang akan dioptimalkan dan batasan-batasan itu yaitu disebut kendala. Ya, fungsi objektif itu seperti ini, fxy ya seperti yang di atas tadi. Kalau di Lagrange kan fxy. Terserah sih fungsi objektifnya itu tergantung soal ya. Dan fungsi kendalanya itu gxy. Nah, bentuk persamaan Lagrange. Nah, ini seperti yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Terus step selanjutnya yaitu turunkan Lagrange terhadap setiap variabel x, y, dan lambda lalu disamadengankan 0. Nah, lanjutnya selesaikan persamaan yang diperoleh dari ini turunan tadi untuk mendapatkan nilai x, y-nya. Lagrange-nya itu tadi. Terus setelah didapatkan itu buktikan bahwa x, y Lagrange, x, y pengali Lagrange ke dalam fungsi objektif apakah bernilai maksimum atau minimum. Aja ya. Soalnya yaitu ini suatu pabrik sepatu di kawasan Cikarang sedang berusaha untuk meminimalkan biaya karena meningkatnya nilai tukar dolar. Saat ini fungsi biaya total pabrik adalah TC sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy. Pabrik tersebut menghadapi kendala 2x plus 3y sama dengan 15. Nah, di sini di soal ini kita sudah dapat mengetahui ya, yaitu untuk meminimalkan biaya. Itu tadi minimalkan biaya ini yaitu sebagai yang dicari nanti. Nah, fungsi objektifnya ini TC. Kalau di sini tuh TC ya. Tergantung soal seperti yang saya sebutkan tadi, bisa fx y atau bisa TC, bisa terserah. Nah, ini fungsinya yaitu TC sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy. Nah, dengan fungsi kendala atau gx-nya gxy 2x plus 3y sama dengan 15. Nah, sekarang jawab. Diketahui. Nah, ini diketahui fungsi objektifnya. Dan ini fungsi kendala.
Nah, ini dicari minimalnya, ya kan? Penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya dari definisi Lagrange itu kan tadi kalau di definisi fx ya, terus ini kalau di sini tc, tadi diganti tc fungsinya. Terus ini pengalinya Lagrange dikali ke fungsi kendala, ya gx-nya kan fungsi kendala. Terus, nah ini hasil dari bentuk Lagrange-nya. Ini fungsinya, dan ini lambda ini sebagai pengalinya, pengali Lagrange. Terus ini fungsi kendala. Nah, ini sudah didapatkan bentuk Lagrange ini, lalu diturunkan terhadap xy dan Lagrange. Pengali Lagrange-nya ini diturunkan. Nah, kalau diturunkan terhadap bentuk Lagrange ini, kalau diturunkan terhadap x, nah ini kalau yang ada variabel x-nya ini diturunkan. 5x kuadrat kalau diturunkan jadi 10x min 2x kalau diturunkan jadi 2, lalu min xy kalau diturunkan x-nya itu enggak ada, jadi tinggal y, min y gini. Lalu 2x ini juga diturunkan terhadap x. Nah, ini kan di depannya ada pengali Lagrange lalu dikalikan. Jadi 2 lambda sama dengan 0. Ya, ini lalu disamakan 0 ya. Setelah diturunkan lalu disamakan 0. Begitupun yang y dan lambda. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Persamaan seperti ini. Saya tulis persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, setelah mendapat persamaan-persamaan ini, lalu kita selesaikan satu persatu dari persamaan ini, ya. Nah, persamaan 1 yaitu 10x min 2 min y min 2 lambda sama dengan 0. Lalu kita cari lambdanya dulu ya, lambda aja. Lalu 10, nah ini 2 lambdanya dipindah ruas, jadi 10x min 2 min y sama dengan 2 lambda, lalu menghasilkan seperti ini, yaitu 10x min 2 min y per 2 sama dengan lambda. Kenapa per 2? Karena dari sini 2 dipindah jadi pembagi ya, karena ini kali. Nah, dari sini kali juga. Itu. Begitupun yang persamaan yang kedua. Nah, dicari lambda. Nah, kalau sesama lambda ini kita sama dengankan. Lambda persamaan 1 dan persamaan 2 kita sama dengankan. Nah, tadi lambda 1 mendapat 10x min 2 min y sama per 2 sama dengan 12y plus 4,5 min x per 3. Nah, ini bisa dikalikan silang biar gampang ya, tanpa menyamakan penjemputnya. Dikalikan silang. Nah, hasilnya seperti ini. 30. Nah, ini 3 dikalikan 10, 30x, tetap ya x-nya. 3 kali 2, 6. Dan 3 kali y, 3y. Nah, ini tandanya sama, min-min semua. Lalu begitupun yang 12y plus 45 min x ini nanti dikalikan dengan 2, itu 24 plus 9 min 2x gitu. Nah, lalu ini terserah ya, terserah mau mencari yang x-nya dulu atau y-nya dulu dari persamaan ini. Kita cari dari sini saya akan mencari yang x-nya dulu. Terserah mau ambil yang y atau x, saya ambil yang x dulu. Nah,
hasilnya nanti 32. Dikelompokkan ya. 32x sama dengan 27, Y plus 15. Nah, ini masih 32x. Nah, nilai x-nya berapa? Nah, nilai x-nya yaitu 27 plus 15 per 32. 32-nya dipindah sini. Jadi pembagi gitu ya. Nah, setelah didapat ini x-nya, persamaan x nih dari lambda 1 sama dengan lambda 2. Lalu disubstitusikan ke persamaan ketiga. Persamaan 3 itu apa tadi? 2x plus 3y min 15 sama dengan 0. Lalu 2x plus 3y sama dengan 15. Nah, x-nya tadi x ini disubstitusikan terhadap x di persamaan 3. Nah, disubstitusikan jadi seperti ini, yaitu 2 kali 27y plus 15 per 32 plus 3y sama dengan 15. Kalau diselesaikan jadi seperti ini, 54y plus 30 per 32 plus 3y sama dengan 15. Nah, ini 32 ya, susah ya kalau disamakan penyebutnya itu. Jadi kita kalikan semua 32 untuk menghilangkan ini. Kali 32 ini hilang, jadi tinggal 54y plus 30. Nah, 3y dikalikan 32 96. Nah, ini dan 15 dikalikan 32 sama dengan 480. Setelah didapat ini ya, ini kan sama ya, 54y sama 96y. Ini dijumlah jadinya 150y. 150y. Nah, ini dipindah ruaskan jadi 480 min 30 itu jadi 450 ya. Nah, jadinya seperti ini. 450 tadi. Kalau ini dipindahkan kan ini perkalian. Kalau dipindahkan jadi pembagi. Gitu ya. Maka hasilnya yaitu 3. Oke. Right, paham? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar aja. Lanjut. Nah, setelah mendapatkan nilai y yaitu 3, substitusikan nilai y tadi ke dalam persamaan x sama dengan 27y plus 15 per 32. Atau yang tadi persamaan lambda 1 sama dengan lambda 2. Hasil dari itu ya. Nah, kita masukkan nilainya, gampang kan? 27. Nah, y-nya tadi dimasukkan 3. 27 diganti dengan 3 ya, disubstitusikan. 27 dikali 3 plus 15 per 32. Gitu. Maka hasilnya jadi 96 per 32. Kalau 96 dibagi 32 maka hasilnya 3. Wah, sama ya. Nah, setelah didapatkan x dan y-nya, nah ini untuk membuktikan nilai minimalnya yaitu dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi objektif atau fungsi awal tadi, yaitu TC sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6y kuadrat plus 4,5y min xy. Nah, ini kalau disubstitusikan atau dimasukkan jadinya seperti ini bentuknya. Tinggal dikali-kali, ini yang diselesaikan yang kuadrat dulu. 3 kuadrat yaitu 3 kali 3 9, 9 kali 5 45. Nah, ini hasilnya 45 min 6 plus 54 plus 13,5 min 9. Maka hasilnya hasil total dari minimal ini, biaya minimalnya yaitu 97,5.
Nah, jadi biaya minimalnya yaitu biaya pabrik adalah biaya minimal pabrik adalah 97,5. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada ditanyakan, boleh japri atau chat di kolom komentar atau uh, kunjungi IG Faradila Siska Alfian gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya, teman-teman. Baik, saya akhiri. Sebelum saya akhiri ya, semoga ilmu yang didapat atau yang saya sampaikan ini dapat manfaat, barokah, dan dimanfaatkan lagi bagi yang lain gitu ya. Amin Allahumma amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.